Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Pusat-Pusat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini, tanggal 28 Ramadan, yang berarti 3 hari lagi puncak daripada Ramadan ini. 10 malam terakhir, 10 hari terakhir adalah waktu yang sangat mustajab bagi kita untuk senantiasa dapat meningkatkan diri ketakwaan, senantiasa bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Dalam Al-Qur'an banyak sekali perumpamaan yang disebutkan. Judul kita adalah berkaitan dengan perumpamaan manusia yang baik. Perumpamaan manusia yang baik. Bagaimana manusia yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Tentunya kita ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang mulia, manusia yang bisa istiqamah di jalan Allah, bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan aktivitas, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan tentang manusia yang baik ini. Yang pertama, kata Allah, manusia yang baik adalah seperti pohon yang baik. Dalam surah Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menjadikan permisalan, contoh kalimat yang baik, manusia yang baik, orang yang baik. Kasyajaratin thayyibah adalah seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Yang mana pohon yang baik itu adalah akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Allah umpamakan manusia yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Kalau kita memperhatikan pohon yang ada di sekitar kita, apa definisi kita tentang pohon yang baik itu? Pohon yang sehat, pohon yang subur, pohon yang memberikan manfaat kepada kita. Apa definisinya? Maka definisinya pohon yang baik itu, para ilmuwan menyebutkan ada 2 karakternya, dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, asluha sabitun. Yang pertama adalah akarnya kokoh, akarnya kuat, akarnya menghujam ke tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menjulang, akarnya menghujam ke tanah, akarnya mengakar ke tanah sehingga tidak mudah goyah dan tidak mudah tumbang. Maka Allah umpamakan orang mukmin, orang yang beriman itu, apabila disebut dengan orang yang baik, orang mukmin yang baik itu adalah apabila dia punya akidah yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah berubah. Apalagi sudah THR dapat, nah, ini uang sudah mulai banyak, maka bisa berubah. Ya, berubah. Yang dahulunya rajin ibadah bisa berubah. Yang awalnya sering ke masjid bisa berubah. Yang awalnya senantiasa sholat berjamaah bisa berubah. Inilah tidak termasuk pohon yang baik atau orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang bisa istiqomah, punya akar kuat, akidah kuat, tidak tergoyahkan.
tidak berubah-ubah, senantiasa bisa istiqamah dengan Allah. Inilah yang disebut dengan manusia yang baik itu. Jadi pertama karakternya manusia yang baik itu adalah yang punya keimanan, punya akidah, punya keyakinan yang kokoh, tidak berubah-ubah, istiqamah dengan Allah sampai akhir Ramadan, senantiasa bisa menjaga ibadahnya, bahkan memperbanyak iktikafnya di masjid, bahkan lebih cenderung untuk mengisi hari-harinya dengan salat berjamaah, dengan baca Quran dan lain sebagainya. Ini manusia yang baik. Yang kedua, wa far'uha fis sama. Yang kedua adalah cabangnya menjulang ke langit, buahnya bertebaran, dahan-dahannya, ranting-rantingnya sangat subur sekali, banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah definisi daripada manusia yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti pohon yang baik. Yang kedua, manusia dermawan. Manusia dermawan di dalam Al-Quran diumpamakan seperti benih yang senantiasa tumbuh banyak. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka perumpamaannya kata Allah adalah seperti sebuah biji. Sebuah biji yang kemudian ditanam, dari biji itu menghasilkan 7 cabang. Dan dari 7 cabang itu menghasilkan 100 biji benih lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian Allah akan menambahnya dengan tiada batasnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, satu benih biji kecil yang disedekahkan, yang ditanam, kemudian tumbuh banyak, 7 kali 100, 700 tumbuh, maka ini menghasilkan pahala dan manfaat yang luar biasa. Maka orang yang dermawan, orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa membayar zakat, orang yang berinfak, orang yang berwakaf di jalan Allah, maka Allah umpamakan seperti sebuah biji yang ditanam menghasilkan 700 biji lagi, kemudian ditanam lagi menjadikan 700 lagi, 7 kali 7 49 juta sekian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah perumpamaan orang-orang yang dermawan, orang yang mau berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan ini tentu Allah perintahkan kepada kita banyak sekali perintah Allah. Allah merintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebajikan, membayar zakat, di antaranya adalah zakat fitrah. Jangan sampai kita tidak membayar zakat fitrah, karena itu adalah kewajiban sahnya ibadah kita, sahnya salat kita, dan itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita lalaikan. Membayar zakat mal kita, zakat harta kita, hasil perniagaan kita, hasil jual beli kita, hasil daripada usaha kita, maka jangan lupa untuk dikeluarkan zakatnya. Dan ini adalah wajib hukumnya, agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, agar Allah senantiasa menumbuhkan harta kita. Zakat maknanya adalah pertama mensucikan diri, karena dengan zakat yang mungkin di antara harta-harta kita ada mungkin terselip cara atau metode yang tak baik, maka zakat akan membersihkannya. Yang kedua, zakat akan menumbuhkan harta kita, akan memperbanyak harta kita, dan memberikan keberkahan di dalam harta kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, alangkah banyaknya orang yang memiliki harta, tapi hartanya tidaklah menjadi harta yang bermanfaat. Orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki
kekayaan, tetapi kekayaannya tidaklah membawa dampak yang baik bagi dirinya, bahkan merisaukan dan membuat hatinya malah menjadi keras. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka zakat, infak, sedekah ini adalah cara yang paling baik untuk membersihkan dan menumbuhkan harta kita dan memberikan keberkahan dalam harta kita. Maka seperti tadi yang disebutkan dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini, orang yang senantiasa dermawan, orang yang senantiasa berbagi, maka seperti dia akan melipat gandakan jumlah harta yang dia miliki. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang mulia, mereka dengan sedekahnya, dengan dermawannya, melipat gandakan jumlah hartanya dengan jumlah yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa satu barang apapun. Begitu sampai di Madinah, beliau memulai usahanya dari nol. Qadarullah, karena konsep dalam akal dan pikirannya adalah bagaimana bisa berbagi, bisa membantu orang lain dengan harta yang dia miliki, bisa senantiasa bermanfaat kepada orang lain dengan harta yang ia punya. Akhirnya qadarullah, tidak berbilang tahun, jumlah harta yang dia miliki sangat banyak sekali. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, saking banyaknya hartanya Abdurrahman bin Auf, emasnya bahkan bertonton, dia pun sendiri tak tahu jumlah berapa kekayaan yang dia miliki, saking banyaknya. Ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah, kenapa seperti ini? Karena cara berpikirnya, otaknya yang senantiasa ingin berbagi, ingin memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta yang dia miliki, dengan uang yang dia punya, dengan apa yang dia bisa berikan kepada orang lain. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan orang yang beriman adalah seperti orang yang hidup setelah mati. Orang yang beriman, kata Allah, adalah seperti orang yang hidup setelah mati. Di dalam surah Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, awaman kana maitan, apakah mereka orang yang sudah mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan kembali, wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami berikan kepadanya cahaya, yamshi bihi fin nas, kemudian dia akan berjalan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, orang yang beriman Allah umpamakan adalah seperti orang yang hidup setelah mati. Orang yang beriman itu seperti orang yang Allah beri cahaya setelah dia mendapatkan kegelapan. Kalaulah umpamanya kita berada di dalam kegelapan, kemudian kita menampak cahaya, maka kita tahu kemana arah kita mau pergi. Kalaulah sebelumnya kita ini mati, tidak bisa berbuat apa-apa, terserah orang mau melakukan apa kepada kita, kita tidak bisa menghasilkan apa, berbuat apa, melakukan apa-apa, kemudian Allah hidupkan, kita bisa melakukan segala hal. Maka inilah perumpamaan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, maka hidupnya akan lebih bermakna. Orang yang beriman akan senantiasa menggunakan hidupnya dengan perkara yang tidak bermanfaat, dengan perkara yang lebih bermanfaat. Kalaulah kita umpamakan orang mati ini tak bisa dia berbuat apa-apa. Yang dia cari lakukan hanya berbaring, ya, yang dia lakukan hanya terlentang, bahkan dikubur dan dimasukkan ke dalam tanah. Tetapi orang yang hidup dia bisa kemana-mana, bisa berbuat kebaikan, bisa melakukan manfaat untuk orang lain, bisa membantu orang lain, bisa memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan orang yang baik. Maka orang yang beriman
kalau dia tidak bermanfaat, maka sesungguhnya dia tidaklah beriman. Orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak bisa memberikan kontribusi kepada orang lain, maka sesungguhnya dia tidaklah disebut dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dengan hidup adalah ketika dia bisa memberikan manfaat, ketika dia bisa memberikan kebaikan, ketika dia bisa memberikan hal-hal yang bisa meringankan serta memberikan manfaat kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini yang ketiga. Orang yang beriman kata Allah adalah seperti orang yang hidup setelah mati. Orang yang akan merasakan betul bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah mahal. Orang yang akan merasakan betul bahwa sesungguhnya dengan hidup dia bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Yang keempat, orang mukmin Allah umpamakan adalah seperti orang mukmin dengan mukmin yang lain. Allah umpamakan seperti bangunan yang kokoh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al-mu'minu lil mu'mini kal budyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu batang tubuh yang akan menolong, yang akan memperkokoh yang satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini ciri khas orang yang beriman. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain harus saling tolong menolong, harus saling kuat menguatkan, bukan saling benci membenci, bukan saling hujat menghujat, bukan saling salah menyalahkan. Walaupun ada perbedaan, walaupun ada silang pendapat, walaupun ada hal yang tidak sama, tetapi seorang mukmin harus menguatkan mukmin yang lain. Sebagai contoh sekarang, kalau kita perhatikan dunia saat ini, peperangan antara Israel, Amerika melawan Iran. Siapa yang mau kita dukung? Siapa yang mau kita doakan? Siapa yang mau kita tolong? Apakah Amerika, Israel, atau Iran? Terlepas daripada Iran itu sendiri yang bermazhab Syiah, yang tentunya berbeda dengan mazhab Sunni yang kita miliki saat ini, yang kita anut saat ini, tetapi dengan keyakinan yang sama, maka sewajarnya lah kita memperkokoh saudara seiman kita. Karena Yahudi dan Nasrani sudah jelas di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berbahagia, tidak akan pernah rela kepadamu sampai engkau mengikuti daripada ajaran mereka. Ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, Imran Hussein dalam sebuah penelitian yang menyebutkan ini adalah akhir zaman. Sesungguhnya akan muncul Dajjal, dan Dajjal ini adalah dari golongan Yahudi. Dajjal ini adalah penolong orang-orang Yahudi. Maka kalaulah seandainya saat ini kita membela Israel dengan menyampingkan kawan-kawan dari Iran, maka sesungguhnya kita telah menolong Dajjal yang akan merusak daripada diri kita. Semoga kita senantiasa bisa waspada, bisa menyelamatkan diri kita, dan bisa memberikan kepada kita petunjuk mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita jauhkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.